Bab 1566. Aku bahkan bisa mengatakan itu, jangan lihat Chen Ye ini membunuh seseorang tanpa berkedip, tapi dia sebenarnya lembut mungkin sebelum dia mati, dia berlutut di depan Immortal Gunfire dan memohon belas kasihan dengan air mata dan ingus. Ketika seniman bela diri Jinyi berbicara dengan semangat tinggi, dia tidak tahu bahwa ketiga sosok itu perlahan mendekat. Dan kemunculan ketiga sosok ini langsung membuat tercengang para seniman bela diri Jinyi dan bahkan semua orang di belakangnya. Ketakutan di matanya seperti melihat hantu. Mengapa Chen Ye ini kembali? Dia tidak dikejar oleh Yang Mulia Abadi, haruskah dia melarikan diri sekarang, atau dibunuh oleh Yang Mulia Abadi? Mungkinkah Chen Ye memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Mulia Abadi? Mustahil. Bahkan jika Chen Ye menentang langit lagi, tidak mungkin mengguncang Xianzun seperti ini. Chen Ye, gadis bernama Linger terus menggosok matanya, karena takut matanya yang menyilaukan. Namun, sosok itu masih belum menghilang. Iblis itu tidak mati. Dia kembali. Seniman bela diri Jinyi Liu Cheng tidak menyadari keberadaan Chen Ye sama sekali, dia bisa merasakan kebosanan dan keterkejutan di mata semua orang, dan mengira dia takut dengan kefasihan bicaranya. Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia berkata, aku punya firasat bahwa ketika Chen Ye membunuh teman Immortal Gunfire pasti marah. Diperkirakan tubuh Chen Ye telah berubah menjadi potongan-potongan harta karun yang tersebar di seluruh dunia. Langit dan bumi. Haha, haruskah kita mengambil kebocorannya? Kalau begitu Chen Ye memiliki banyak harta, jika dia mendapatkan satu atau dua, itu adalah perjalanan yang berharga. Tepat ketika Liu Cheng begitu bersemangat, gadis Linger tidak tahan lagi, kakinya lemas, dan dia langsung berlutut di tanah. Baru pada saat itulah Liu Cheng merasa ada sesuatu yang salah, dia menemukan bahwa mata teman-temannya penuh ketakutan, dan seseorang bahkan sepertinya mengingatkannya akan sesuatu. Dia memutar kepalanya dengan tajam. Aura dingin langsung menyelimutinya. Detik berikutnya, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Di belakangnya berdiri seorang pemuda yang seharusnya dikutuk. Chen Ye berdebar. Kaki Liu Cheng juga melunak, dan dia berlutut tepat di depan Chen Ye. Tuan Ye, kebetulan sekali. Bagaimana kabarmu? Kenapa kau ada di sini? Liu Cheng benar-benar akan menangis. Dia mengatakan begitu banyak hal buruk sekarang, dia mungkin orang yang akan membelah tubuh di detik berikutnya. Orang di depannya ini adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Dia bahkan bisa merasakan tubuh bagian bawahnya basah kuyup. Takut kencing. Secara alami, Chen Ye tidak bisa melakukan apapun untuk prajurit semacam ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju keluarga Dugu. Dan setelah Chen Ye pergi, lutut Liu Cheng sepertinya hancur di tanah. Tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Ini adalah ketakutan. Ketakutan terdalam. Ketika Chen Ye datang ke pintu keluarga Dugu, dia menemukan bahwa banyak prajurit bergegas masuk untuk merebut harta karun. Begitu Chen Ye muncul, para prajurit yang mengambil tindakan untuk merebut harta itu berdiri di sana tak bergerak. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Ye diusir oleh makhluk abadi. Tidak ada yang merasa bahwa Chen Ye dapat bertahan hidup. Lagi pula, terlalu mudah bagi Xianzun untuk membunuh seorang raja para dewa. Namun, Chen Ye kembali secara terbuka, apa artinya ini? Hanya satu hal yang bisa dijelaskan, Immortal Venerable Gunfire dipenggal oleh Chen Ye. Memikirkan hal ini, semua prajurit menarik napas dalam-dalam. Apakah anak ini benar-benar berada di ranah Raja Dewa? Betapa menakutkan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh harta di sini, memberimu 3 napas, meletakkan harta itu, dan segera pergi, jika tidak, mati. Chen Ye, yang berdiri di luar pintu, berbicara langsung, keluarga Dugu dihancurkan, dan semua harta secara alami miliknya. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuh barang-barangnya. Ketika semua prajurit mendengar kata-kata Chen Ye, mereka mengertakkan gigi dan mengeluarkan harta dan pergi dengan cepat. Hidup adalah kuncinya. Jika Anda menyinggung roh jahat ini, hasil kultivasi seumur hidup Anda akan sia-sia. Jika Chen Ye tidak membunuh Yang Mulia Abadi, mereka masih bisa menghadapinya bersama. Tapi Chen Ye bahkan bisa membantai Yang Mulia Abadi, mereka tidak berani mengambil tindakan, tidak peduli seberapa penting harta itu tidak seberharga hidupnya sendiri. Mereka tahu bahwa Chen Ye tidak bisa diprovokasi. Prajurit ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Melihat semua prajurit ini pergi, Chen Ye dan ketiganya langsung masuk ke perbendaharaan keluarga Dugu. Pembangkit tenaga listrik dari dunia peramal keluarga Dugu semuanya telah memasuki alam iblis, dan tentu saja mereka tidak dapat membawa harta mereka bersama mereka. Kalau tidak, begitu mereka mati, harta ini hanya akan diberikan dengan murah kepada orang lain.
Harta karun ini telah disimpan di perbendaharaan keluarga Dugu, dan sekarang semua ini secara alami lebih murah untuk Chen Ye. Ketika Chen Ye keluar dari rumah harta karun, wajahnya penuh senyum, dia tidak menyangka keluarga Dugu begitu kaya, dan itu pantas menjadi keluarga kelas menengah atas di wilayah barat. Di dalam perbendaharaan, Chen Ye menemukan dua tentara ruang waktu, mengambil satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan yang lain kepada Liang Xuewe. Perjalanan Liang Xuewe sangat penting. Tanpa spellcastingnya, esensi darah Jilin saja tidak berguna. Adapun prajurit ruang dan waktu, Jilin bangun, yang berarti semuanya tidak penting. Namun, saat mencari harta karun, Chen Ye menemukan sesuatu yang salah. Yang salah bukanlah harta karun. Itu adalah Jilin. Jilin memiliki ekspresi sedih di wajahnya di banyak momen yang tidak disengaja. Inilah yang belum pernah dilihat Chen Ye sebelumnya. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa kesedihan Jilin berasal dari klan jiwa. Sekarang sepertinya, tidak sama sekali. Di bawah wajah sedih itu, dia sepertinya takut akan sesuatu. Dan Jilin sekarang sangat ingin berkultivasi, sangat ingin menjadi lebih kuat. Semua tanda ini sepertinya menunjukkan bahwa Jilin akan melakukan sesuatu yang besar. Setelah Jilin bangun, Chen Ye segera bertanya pada Jilin apa yang terjadi sebelum dia dibawa pergi oleh klan jiwa. Begitu dia menanyakan ini, Jilin ragu-ragu, seolah-olah dia takut akan sesuatu, dan Chen Ye tidak memaksanya, jadi dia tidak terus bertanya. Sekarang sepertinya gadis kecil ini menyembunyikan beberapa rahasia yang dia menolak untuk memberitahu dirinya sendiri. Atau mungkin dia takut rahasia itu akan melibatkan dia di dalamnya. Apakah dia ingin bertarung sendirian? Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak lagi memikirkannya. Chen Ye, sekarang setelah keluarga Dugu binasa, apakah kamu tertarik untuk pergi ke laut raksasa bersamaku? Sekarang setelah alam rahasia Santo Iblis lahir, itu tidak hanya memiliki warisan Santo Iblis, tetapi juga dikabarkan bahwa warisan kakekku, Raja Dewa Seribu Racun juga ada di dalam. Bahkan jika kamu tidak pergi, Jilin harus pergi. Aku melakukannya untuknya, dan aku tidak bisa menyia-nyiakan bakatnya. Kali ini, Liang Xuewe memperoleh Tousan Poison Ginseng dan membangunkan Poison Body of the Quiet Heaven untuk menemukan warisan dari Tousan Poison God Monarch untuk ranah rahasia dari Demon Saint. Begitu Jilin mendengar undangan Liang Xuewe, dia sangat bersemangat, dan tangan kecilnya langsung meraih sudut pakaian Chen Ye. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus pergi ke sini. Hari-hari ini, Jilin telah berpikir berkali-kali apakah dia harus menceritakan kisah Yeluur. Meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, dia juga tahu betapa menakutkannya orang yang mengambil Yeluur. Dia ingin mengatakannya, tetapi setiap kali dia melihat Chen Ye terluka, dia tidak tahan. Begitu Chen Ye memasuki air berlumpur ini, mungkin akan terjadi kecelakaan. Meskipun dia masih muda, dia hanya merasa bersalah pada Chen Ye. Bab 1567. Karena dirinya sendiri, Chen Ye menyinggung semua sekte di wilayah barat. Karena dirinya sendiri, Chen Ye telah mengalami pembunuhan brutal dari kekuatan surga. Karena dirinya sendiri, Chen Ye terluka berkali-kali, mengejutkan lagi dan lagi. Dia tidak tahan. Dia ingin menggunakan tubuh kecilnya untuk menanggungnya. Dia ingin mengandalkan tubuh beracun bawaannya untuk melawan kekuatan untuk mengambil saudara perempuan Yeluur. Ini adalah ketegarannya. Chen Ye melirik mata bersemangat Jilin, dan tanpa berpikir, mengangguk dan setuju, sekarang Jilin telah membangunkan tubuh beracun bawaannya, dia juga membutuhkan racun yang didapat untuk memberinya makan. Selain itu, jika Jilin diberikan warisan Raja Seribu Racun Dewa, kekuatannya akan lebih menakutkan. Kebetulan tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, jadi ayo berangkat sekarang, kata Chen Ye. Ini baik. Kedua wanita itu berbicara serempak. Tidak lama setelah Chen Ye, Liang Xuewe, dan Jilin meninggalkan keluarga Dugu, seluruh wilayah barat menjadi sensasi lagi. Sensasi ini seperti ledakan. Di wilayah barat, di dalam aula keluarga Beigong. Beigong Hongtian sedang duduk di atas aula, dan ketika dia mendengar laporan suara gemetar Zengbo, dia langsung berdiri. Paman Zeng, apakah kamu yakin keluarga Dugu dimusnahkan oleh Chen Ye? Pada saat ini, Beigong Hongtian tidak bisa lagi memperhitungkan kesalahannya sendiri. Ketika dia mendengar laporan itu, dia berpikir bahwa Chen Ye sudah mati, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Ye benar-benar memusnahkan keluarga Dugu. Keluarga Dugu telah ada selama ribuan tahun, tetapi dimusnahkan oleh seorang pemuda. Pemuda ini masih di alam Raja Dewa. Ini terlalu luar biasa. Bahkan jika Chen Ye memiliki kartu truf melawan langit, dia tidak bisa begitu kuat. Apakah ini masih manusia? Patriark, lebih dari itu kengerian yang sebenarnya tidak ada di sini. Tubuh Zengbo gemetar.
Dia takut. Dia merasa takut karena perbuatan Chen Ye. Bei Gong Hongtian mengerutkan kening, di alam para dewa, tidak menakutkan untuk menghancurkan keluarga Dugu. Mungkinkah orang ini menentang langit? Paman Zeng menekan keterkejutan di hatinya dan mengatakan kata demi kata, saya mendengar bahwa Duguao meminta bantuan Immortal Venerable Gunfire, dan Chen Ye menghadapi pria kuat di alam Immortal Venerable dan langsung membunuh Duguao. Ketika Zeng Bo mendapat berita itu, dia bahkan lebih kasar daripada Bei Gong Hongtian. Kalau begitu Chen Ye seharusnya sudah mati, kan? Tembakan abadi, bahkan jika Chen Ye memiliki kemampuan hebat, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Patriark, tunggu aku selesai. Zeng Bo menarik napas dalam-dalam, seolah-olah untuk menekan keterkejutan di hatinya, dan kemudian terus berkata, tembakan-tembakan abadi. Chen Ye melarikan diri, tetapi 3 jam kemudian, Chen Ye dan Liang Suiwei muncul di gerbang Dugu. Keluarga lagi. Apa artinya ini? Pemiliknya harus sangat jelas. Omong-omong, Paman Zeng tidak melanjutkan pembicaraan, ketika dia mendapat berita itu, jantungnya hampir melompat keluar. Pada saat ini, Bei Gong Hongtian membuat bunyi gedebuk dan duduk di aula, dia baru saja mendengar laporan Paman Zeng, dan kakinya goyah. Apa yang Chen Ye berdiri di depan pintu keluarga Dugu secara terbuka dan terbuka? Itu berarti Gunfire Immortal Venerable dipenggal oleh Chen Ye, atau apakah dia berani berlari keluar dengan sombong? Meskipun saya tidak tahu bagaimana Chen Ye membunuh Yang Mulia Abadi, Yang Mulia Abadi memang mati. Sekarang alam Raja Dewa Chen Ye dapat membunuh Yang Mulia Abadi, ini. Bei Gong Hongtian tidak berani memikirkannya lagi, itu terlalu menakutkan. Di seluruh benua, siapa yang berani mengatakan bahwa Raja para Dewa membunuh Xianzun, hanya Chen Ye sendirian. Tidak peduli berapa harganya, kamu harus berteman dengan Chen Ye. Bei Gong Hongtian berbicara secara langsung, dia masih ragu-ragu untuk menyinggung seluruh prajurit wilayah barat, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya memutuskan untuk berdiri di depan yang sama dengan Chen Ye. Sekarang Chen Ye dapat membunuh Yang Mulia Abadi di alam dewa dan raja, begitu dia mencapai alam ciptaan, dia tidak bisa lagi membayangkan betapa menakutkannya kekuatan tempur Chen Ye. Uang Chen Ye melawan langit membuat Bei Gong Hongtian berencana memberikan segalanya untuk bertaruh. Layar berbalik, tepat saat Chen Ye, Liang Suiwei dan yang lainnya hendak pergi. Sebuah suara tua mencapai pikiran Chen Ye. Sampai jumpa di puncak. 3 kata sederhana ini membuat ekspresi Chen Ye terkejut. Orang tua misterius itu lagi. Terakhir kali saya bergegas ke pelelangan keluarga Dugu, lelaki tua misterius itu muncul sekali. Saya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi karena suasana khusus, saya langsung pergi. Katanya akan muncul lagi dalam beberapa hari. Chen Ye juga mencoba menunggu, tetapi tidak ada berita. Dia yakin bahwa lelaki tua ini pasti terkait dengan pemakaman reinkarnasi. Bahkan, lelaki tua itu tahu permainan yang dibuat kakek di Huaxia saat itu. Selama ini, dia merasa seperti sepasang tangan besar mendorongnya. Sejak keluarga Kunlun Suye kuno menjatuhkan meteorit ekstrateritorial, kuburan reinkarnasi muncul kakek melarikan diri ke Huaxia Jiangcheng. Sekarang, Chen Ye telah menginjakkan kaki di benua Lingwu. Semua ini bukan kebetulan. Dia memandang Liang Suiwei dan Jilin, dan berkata dengan serius, kalian tunggu di sini sebentar, aku akan datang ketika aku pergi. Ini baik. 10 menit kemudian, Chen Ye datang ke puncak gunung. Saya melihat seorang lelaki tua abadi duduk di bawah pohon dengan punggung bersandar di pohon, minum dengan gembira. Minuman keras itu masuk ke tubuh lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak memperhatikan sama sekali. Ini dia. Orang tua itu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, baru-baru ini, beberapa orang tua dari benua Lingwu mengetahui bahwa saya datang ke wilayah barat, jadi waktu untuk bertemu sedikit tertunda. Keberadaan saya tidak dapat diketahui oleh terlalu banyak orang, dan bahkan ketika Anda dan saya bertemu, mereka tidak dapat diketahui oleh orang luar. Kalau tidak, bahkan jika kartumu bertentangan dengan langit, kamu tidak akan bisa bertahan besok. Dunia ini bukan hanya wilayah barat, dan bahkan Great Void Realm bukanlah akhir. Chen Ye, secara logis, kakekmu memintaku untuk menjagamu dan membantumu, seperti yang seharusnya kulakukan. Tapi sejak aku mengenalmu, aku berencana untuk menjadi pengamat dan tidak pernah ikut campur dalam hidupmu kecuali aku harus. Karena begitu aku ikut campur dalam hidupmu, musuh yang akan kamu hadapi akan hancur Immortal Venerable. Hehe, Immortal Venerable bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk orang-orang itu. Orang tua itu sepertinya berpikir bahwa dia berbicara terlalu banyak, jadi dia menepuk tanah di sampingnya. Wah, jangan berdiri, datang dan minum beberapa teguk anggur dengan lelaki tua ini. Sudah lama aku tidak minum denganku. Chen Ye mengerutkan kening, tetapi masih duduk, orang tua apa yang harus saya panggil Anda?
Orang tua yang sedang minum tertawa keras, orang tua itu berbicara tentang kegilaan remaja, jadi mengapa tidak memanggil saya apa-apa? Chen Ye memutar matanya ke arah lelaki tua itu dan berkata tanpa berkata-kata, jangan katakan itu, kamu rapper mengatakannya dengan baik, kamu bisa pergi ke Huaxia untuk berpartisipasi dalam pertunjukan rap. Pria tua yang minum itu tertegun sejenak. Setelah dia bereaksi, dia tertawa dan menyerahkan kendi di tangannya kepada Chen Ye, ambillah. Anggur ini diseduh olehku. Ini unik di seluruh dunia. Juga, saya punya banyak nama, tetapi teman-teman saya suka memanggil saya Yong Lao. Adapun mengapa saya dipanggil Yong Lao, itu hanya karena saya masih memiliki gelar di benua Lingu, Raja Suci Abadi. Raja Abadi. Ketika Anda mendengar 4 kata ini Chen Ye benar-benar tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh keempat kata ini. Tetapi orang yang bisa disebut Raja Suci Abadi benar-benar memiliki status tertinggi di benua Lingu. Bab 1568. Orang tua ini dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Huaxia, Kunlun Su, Ling Cheng, dan bahkan benua Lingu. Betulkah identitas tidak biasa? Ini dia pertanyaannya. Pria yang begitu kuat, mengapa dia harus peduli dengan urusannya? Mungkinkah itu permainan catur yang dikatakan kakek? Yong Lao melirik Chen Ye dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya diuraikan, pada kenyataannya, dia sedikit bangga. Lagi pula, duduk di sebelahnya adalah duri terkenal di wilayah barat. Mungkin menyenangkan untuk mengejutkan orang seperti itu. Chen Ye mengulurkan tangannya dengan kaku dan mengambil kendi. Tangan kurus Yong Lao menyentuh jari Chen Ye. Saat berikutnya, senyumnya yang awalnya sombong tiba-tiba mengeras. Mata bahkan lebih besar. Ini seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Kamu benar-benar mempraktikkan keajaiban reinkarnasi. Juga, kekuatan di tubuhmu jalan surga bagaimana mungkin? Yong Lao benar-benar tidak tenang. Menurut rencananya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi Chen Ye untuk menyentuh keajaiban reinkarnasi. Bagaimana awal? Bagian mana yang bermasalah? Juga, bagaimana mungkin Chen Ye memiliki kekuatan surga di tubuhnya? Mustahil. Tian Dao dan anak ini jelas dua ekstrem. Berbicara secara logis, Tian Dao harus bersemangat untuk menghapus keberadaan Chen Ye, mengapa memberikan kembali kekuatan. Apa yang terjadi padamu baru-baru ini, kata Yong Lao bersemangat. Chen Ye mengangkat alisnya, Yong Lao, karena kamu tahu keajaiban reinkarnasi, apakah kamu juga tahu keberadaan monumen reinkarnasi? Yong Lao menekan keterkejutan di hatinya dan mengangguk, sebelum itu, ceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Oke. Chen Ye memberitahu Yong Lao tentang kejadian baru-baru ini, kotak brokat misterius, dan bahkan formasi untuk menyelamatkan Jilin. Baru pada saat itulah Yong Lao tiba-tiba menyadari, monster itu monster para dewa dan guntur dari langit dan para dewa akan membuat Anda abadi, dan Anda berani membawa segalanya Anda benar-benar gila. Setelah waktu yang lama, Yong Lao menjadi tenang dan berkata, ada 10 bagian dari monumen mendalam reinkarnasi, yang masing-masing menyembunyikan kekuatan darah reinkarnasi. Jika Anda mendapatkan 10 bagian ini, garis keturunan Anda akan sepenuhnya terbangun. Pada saat itu, aku khawatir tidak akan ada seorang pun di benua Lingu. Aku bisa menghentikanmu. Tidak, jika kamu mendapatkan 5 buah dan benar-benar menyerap kekuatan di dalamnya, itu akan luar biasa. Bahkan jika kamu hanya memperbaiki 1 bagian, garis keturunan reinkarnasi di tubuhmu akan sangat kuat sehingga sangat menakutkan. Garis darah adalah dasar dari seorang pejuang. Meskipun kamu memiliki garis keturunan reinkarnasi, kamu hanya dapat menggunakan 1% darinya sekarang. Ini juga kesalahan fatalmu. Pada saat yang sama, garis keturunan reinkarnasi adalah keberadaan yang paling sulit dari semua garis keturunan untuk dibangunkan. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu hanya dapat menemukan 10 monumen reinkarnasi itu. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berkata dengan sangat serius, tolong beritahu saya juga keberadaan monumen reinkarnasi. Yong Lao mengangguk, mengulurkan tangannya, melambaikannya, dan sebuah gambar terbentuk. Dalam gambar adalah tempat yang dipenuhi dengan roh peri. Mengintimidasi. Monumen reinkarnasi pertama ada di sini, tetapi apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan Anda. Nilai benda ini terlalu menakutkan, dan harus dijaga ketat. Adapun lokasi spesifiknya, Anda dapat menemukannya sendiri, saya tidak tahu. Tidak tahu. Mencampuri hidup Anda secara membabi buta bukanlah hal yang baik. Chen Ye melihat tempat di gambar dan sedikit mengernyit, tempat apa ini? Yong Lao menjelaskan, saya awalnya ingin Anda pergi ke alam primordial di tempat ini, tetapi sekarang tampaknya Anda memang bisa pergi, dan Anda tidak hanya pergi, tetapi juga atas nama Kunlun Su dan bumi. Tempat ini berada di persimpangan wilayah barat dan wilayah timur benua Lingu. Itu juga dikenal sebagai tanah keabadian di benua Lingu.
Banyak kekuatan yang berafiliasi dengan benua Lingwu, pusat kekuatan di dunia Wu Tengah dan bahkan dunia Wu Rendah, ketika kekuatan mereka sendiri mencapai tingkat pada waktunya, kita akan melangkah ke tempat ini. Ada tempat yang harus mereka lewati saat memasuki benua Lingwu. Kamu harus pergi ke sini. Satu, karena monumen mendalam reinkarnasi, dan dua, kamu sekarang memiliki kekuatan surga di tubuhmu, dan surga tidak membunuhmu, dan bahkan meninggalkan kekuatan yang menentang surga ini di tubuhmu. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Agaknya kelompok orang itu sudah marah, tidak ada manusia yang harus menguasai kekuatan surga. Setiap mereka bisa merasakan nafas kekuatan surgawi di dalam dirimu, dan kamu sekarang adalah mangsa yang sekarat. Tetapi jika Anda memasuki lorong naik keabadian dan memasuki tempat itu, mereka tidak akan dapat memeriksa napas Anda. Bahkan jika Anda tinggal di dalamnya selama 10 hari, napas surga secara alami akan terhalang. Tidak mungkin bagi mereka menemukanmu pada saat itu. Jadi, kamu harus pergi ke tempat ini sekarang juga. Pada saat ini, mata Yong Lao dipenuhi dengan keseriusan. Chen Ye adalah keberadaan paling penting dalam permainan catur ini. Itu juga merupakan stok potensial yang kemungkinan besar akan bertarung melawan orang-orang itu selama 10.000 tahun. Dia tidak boleh mati. Begitu dia mati, permainan catur yang diatur oleh lelaki tua itu akan hancur. Chen Ye sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikejar dan dibunuh oleh Heavenly Dao ketika dia membantu Jilin untuk selamat dari malapetaka hari itu. Apa-apaan ini? Saya berada di alam dewa dan raja, apa yang Anda lakukan mengejar saya dengan surga tinggi Anda? Tapi Chen Ye memikirkannya, otoritas Tian Dao tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk dikendalikan oleh manusia. Ada jejak gengsi yang tersisa di tubuhnya, yang benar-benar tidak pantas. Kemarahan surgawi Dao juga normal. Tampaknya yang disebut tempat keabadian ini harus dikunjungi oleh Yong Lao. Nah, pusat perhatian telah terlalu ketat baru-baru ini, jadi saya harus menghindarinya. Bukan untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk kebangkitan darah. Yong Lao membawa kendi itu, menepuk pantatnya, berdiri, melirik Chen Ye dengan makna yang dalam, dan berkata, aku ingin memberitahumu hal lain, tapi sekarang sepertinya ini bukan waktunya. Situasimu sangat berbahaya. Kamu harus pergi ke sana sesegera mungkin. Adapun apakah kamu dapat menemukan monumen mendalam reinkarnasi, itu tergantung pada keberuntunganmu. Sejak zaman kuno, monumen reinkarnasi bukanlah hal biasa. Satu bagian sudah cukup untuk bersaing dengan banyak orang kuat. Karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membangkitkan darah reinkarnasi. Satu-satunya kesempatan. Jika pembangkit tenaga listrik teratas itu dapat memahami garis keturunan reinkarnasi di monumen suci reinkarnasi secara kebetulan, bahkan jejak sekecil apapun sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka 100 kali lipat. Nak, tubuhmu adalah harta karun, dan sekarang kamu bahkan belum menemukan puncak gunung es dari harta karun ini. Orang tua ini sangat disayangkan untukmu. Jangan bicara omong kosong, kamu pergi untuk bersiap, kamu akan kembali ke sini dalam 1 jam. Jika aku tidak datang kepadamu hari ini, aku khawatir kamu akan ditekan oleh Heavenly Dao sejak lama. Pada saat yang sama, ada sebuah kuil misterius di benua Lingwu. Kuil ini dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa setiap batu di kuil adalah batu api yang sangat langka di benua Lingwu. Satu batu lingyan dapat membuat pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya di benua Lingwu sesak napas. Belum lagi puluhan ribu batu api penekan roh. Di bagian terdalam istana, sebuah pintu kuno diketuk. Seorang lelaki tua mengetuk pintu. Orang tua itu kurus, tetapi tubuhnya penuh dengan ritme, dan bahkan bisa dikatakan abadi. Basis kultivasinya tidak dapat dilihat sama sekali, itu menakutkan. Bab 1569, masuk. Suara berat datang dari balik pintu. Detik berikutnya, pintu terbuka. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Pria tua itu menghela napas panjang dan berjalan dengan hati-hati. Namun, ketika saya masuk ke dalam, saya menemukan guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya melingkari. Seekor naga besar terletak di kedalaman. Nafasnya menakutkan. Seorang pria misterius duduk bersila di atas naga yang menakutkan itu. Pria itu tidak membuka matanya dan berkata dengan ringan, "Mengapa menggangguku?" Wajah lelaki tua itu sangat pucat, dan dengan menjatuhkan diri, dia segera berlutut. Beberapa hari yang lalu, seseorang membangunkan tubuh beracun bawaan. Detik berikutnya, pria di atas naga itu tiba-tiba membuka matanya, dan niat membunuh yang sedingin es membuat seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi sepotong es. Tubuh lelaki tua itu tertutup lapisan es. Menjadi patung es. Setelah waktu yang lama, semua es menghilang. Orang tua itu pulih. Pria di atas naga perlahan menutup matanya dan berkata,
kamu tidak perlu peduli dengan tubuh beracun yang didapat, tetapi tubuh beracun bawaan selalu dilarang oleh surga. Agaknya, para dewa surga dan guntur telah memusnahkan orang yang tidak toleran. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya menjadi lebih pucat, dan suaranya bergetar. Hari itu, ketika guntur surgawi mendarat, dan kekuatan surga ditekan, tubuh racun bawaan seharusnya jatuh, tetapi orang luar benar-benar menahan semua kerusakan. Jaga tubuh beracun bawaan itu dengan cara apapun. Apa? Sebuah suara mengejutkan bergema di seluruh aula. Dingin dan marah. Pria di atas naga itu berdiri, dan paksaan tanpa akhir menyelimuti segalanya. Megah hingga ekstrim seperti raja sungguhan. Orang itu hanya mencari kematian, dan orang luar berani bersaing dengan kekuatan surga. Agaknya keduanya telah jatuh, bahkan jika mereka tidak mati, mereka masih tidak berguna. Pria ini sangat percaya diri. Namun, suara gemetar masih terdengar. Tuanku, tak satu pun dari orang-orang itu mati. Yang lebih aneh lagi adalah kekuatan surga diserap oleh seorang pemuda. Saya benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Saya bahkan tidak dapat menyadari bahwa orang itu ada. Itu sebabnya aku datang untuk mengganggu tuanku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi pria yang menakutkan itu benar-benar goyah. Badai melonjak di hatinya. Serap kekuatan surga. Bagaimana bisa? Bagaimana manusia bisa berada di level yang sama dengan langit? Apakah kamu yakin? Jika kamu berani menipu pria ini, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Bawahan dikonfirmasi. Pada saat ini, pria itu tahu keseriusan masalah ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan lelaki tua di depannya. Jika lelaki tua itu bahkan tidak menyadari keberadaannya, itu pasti akan menjadi ancaman baginya. Lebih penting lagi, pihak lain dapat menyerap sisa kekuatan surga. Tidak ada yang pernah bisa melakukannya dalam ribuan tahun. Ancaman ini harus dibunuh. Setelah waktu yang lama, suara dingin pria itu terdengar lagi. Karena ini telah menyerap kekuatan surga, nafas harus dideteksi oleh kami. Pergi ke tempat di mana insiden itu terjadi sekarang dan lepaskan ribuan mil kesadaran ilahi. Temukan orang dengan nafas surga, segera bunuh dia. Dan tubuh racun bawaan itu, tetapi juga mencekik. Pergi sekarang. Ya, tuanku. Pria tua kurus itu gemetar dan menghilang sepenuhnya di detik berikutnya. Dia tidak berani mengabaikan, tidak ada hak untuk mengabaikan. Chen Ye kembali ke Liang Suiwei dan Jilin. Kemana kamu pergi, dan mengapa kamu baru kembali sekarang? Liang Suiwei mengerutkan kening. Chen Ye melirik Jilin, ragu-ragu selama beberapa detik, dan berkata, saya memiliki beberapa hal untuk ditangani sekarang. Apakah Anda ingin pergi dengan saudari ini dulu? Aku akan bergabung denganmu setelah aku selesai. Jilin ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengangguk. Chen Ye, saya hanya punya satu permintaan. Anda harus datang kepada saya dengan baik. Saya akan berkultivasi dengan baik dan tidak menahan Anda. Juga, aku akan memberimu waktu maksimal 1 bulan. Setelah sebulan, jika kamu tidak muncul, aku akan memperlakukanmu sebagai kecelakaan. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan tubuh beracun bawaanku untuk meracuni orang-orang. Mengancam. Chen Ye tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil ini akan mengancamnya. Tapi ancaman itu menghangatkan hatinya. Oke, aku berjanji padamu. Chen Ye mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Jilin. Jilin memutar matanya ke arah Chen Ye, jangan sentuh kepalaku, aku bukan anak kecil, aku adalah tubuh beracun bawaan. Chen Ye, tidak selalu terlihat seperti orang dewasa, di mataku, kamu masih anak kecil, di masa depan ingin aku menutupi bocah kecil itu. Liang Suiwei, ayo berangkat. Jilin bahkan dipanggil dengan nama depannya. Tidak boleh kasar. Tepat ketika Chen Ye ingin disalahkan, Liang Suiwei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, garis keturunan Jilin sendiri menekanku. Jika kamu memanggilku seperti itu, aku tidak tahan. Karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka kita akan bertemu pada waktu itu. Ambil liontin giok ini. Ada beberapa tanda tanah di dalamnya. Jilin dan aku akan menunggumu di kota Tianwu. Ini baik. Chen Ye menyaksikan Jilin dan Liang Suiwei pergi, dan akhirnya matanya menjadi sangat bertekad, dan dia pergi menuju puncak gunung. Apakah itu untuk menghindari jalan surgawi, tetapi juga untuk mereinkarnasi monumen yang dalam? Perjalanan ini sangat penting. Di puncak gunung, Yong Lao sudah lama menunggu. Apakah semuanya ditangani dengan benar? Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang tubuh beracun bawaan itu, aku akan membantumu mengurus 1 atau 2, yang juga untuk menyelesaikan kekhawatiranmu. Chen Ye mengangguk, Yong Lao, terima kasih. Yong Lao tersenyum, mengeluarkan piring formasi dari pinggangnya, dan langsung membuangnya. Arah itu langsung dibagi menjadi 4, dan 4 sinar cahaya yang berbeda berkedip. Dia bahkan memecahkan kekosongan di depannya. Chen Ye sedikit terkejut.
Manipulasi acak dari hukum ruang dan waktu, ini terlalu menakutkan. Mata Yong Lao menyipit, dan dia berkata dengan serius, kelompok orang telah datang ke sini untuk mencium bau nafas. Jika kamu pergi sendiri, kamu akan lebih beruntung daripada baik. Hanya jika saya memecahkan kekosongan, saya dapat mengirim Anda ke sana secepat mungkin. Chen Ye tidak ragu-ragu, dan mengambil langkah maju, hanya ingin melangkah ke dalam kehampaan dan pergi ke persimpangan wilayah barat dan wilayah utara. Tapi itu ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Nak, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Kamu tidak memiliki aura keabadian. Jika kamu pergi ke sana dengan gegabah, kamu akan dicabik-cabik dengan kejam. Setelah selesai berbicara, Yong Lao membuang ramuan dan memerintahkan, saya menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki ramuan ini, dan itu memiliki aura yang unik. Jika Anda mengambilnya, gangguan luar angkasa tidak akan menghancurkan Anda, dan Anda ada di sini. Di sana, tidak ada yang akan mengetahui bahwa aku mengirimmu ke sana. Selain itu, ada esensi darah dari pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun di bumi, yang juga cocok untukmu. Hanya saja Kunlun Subumi adalah pesawat bela diri tingkat rendah. Kamu harus merasakan penghinaan dari semua orang di benua Lingu. Di persimpangan wilayah barat dan wilayah utara, aku khawatir penghinaan ini akan lebih kuat. Jadi saya harap Anda bisa mengubahnya. Apa yang terjadi di wilayah barat seharusnya tidak menyebar begitu cepat. Kamu seharusnya aman selama 10 hari terakhir. Tapi kertasnya tidak bisa menahan api. Begitu kamu mendapatkan monumen mendalam reinkarnasi, kamu akan segera keluar mengerti. Bab 1570. Chen Ye mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera mengambil pil obat. Yong Lao menghela napas dan membuang botol. Ada juga beberapa kesempatan denganmu. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu di dalam. Tetesan esensi darah ini adalah esensi darah dari monster kuno. Jika kamu menyerapnya, kamu akan mendapat manfaat tanpa henti. Hanya itu yang bisa aku bantu. Anda. Silakan. Chen Ye menatap Yong Lao dalam-dalam, tepat saat dia hendak melangkah keluar, Yong Lao menendang keluar, dia terhuyung-huyung dan langsung menuju ke kekosongan yang terkoyak. Detik berikutnya, kekosongan tiba-tiba tertutup. Yong Lao tersenyum. Kamu adalah duri di wilayah barat, pusat perhatian terlalu tinggi, dan aku akan memberimu dorongan. Jangan katakan itu sangat keren. Setelah berbicara, dia mendapatkan kembali wajahnya yang tenang, melihat semua ini, dan bergumam, Chen Ye, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Saya membuat langkah ini lebih cepat dari jadwal. Heksagram menunjukkan bahwa Anda lebih beruntung daripada beruntung. Tapi takdir Anda tidak dapat diperiksa. Bagaimana mungkin ada heksagram di dunia yang memotong hidup Anda? Aku bertaruh. Aku yakin kamu akan hidup sesuai dengan Raja Suci abadiku. Pada saat yang sama, di persimpangan wilayah barat dan wilayah selatan. Bergemuruh, ada ledakan guntur di langit, dan celah besar muncul entah dari mana, perlahan membuka seolah-olah merobek ruang. Celah itu adalah kegelapan yang dalam, memancarkan napas dingin, seolah-olah bisa merobek udara di dalamnya. Itu semuanya. Tiba-tiba, sesosok muncul dari celah, jatuh ke tanah, dan berteriak kaget, saya datang ke benua Lingu, hahaha. Orang yang datang adalah seorang pria muda. Dia melihat sekitar 20 tahun. Dia melihat semua yang ada di depannya dengan penuh semangat, tetapi saat dia mendarat, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia perlahan menundukkan kepalanya dengan tidak percaya, hanya untuk melihat tubuh bagian bawahnya. Itu benar-benar menghilang. Pria muda itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, matanya merah, dan dia meraung dengan enggan, tidak mungkin saya adalah jenius tak tertandingi dari bintang biru, saya telah berhasil melewati perjalanan keabadian yang naik dan datang ke benua Lingu, bagaimana mungkin? Aku jatuh di sini. Tidak mungkin. Dengan bunyi gedebuk, tubuhnya jatuh ke tanah, dan jenius muda yang dulunya paling kuat di Blue Star jatuh. Tidak jauh dari sana, dua pria parubaya berjubah tou berdiri dengan tangan di belakang, menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Tempat ini disebut Deng Xiantai, dan kedua orang ini adalah Liu dan Huang Ken, kaki tangan dari Deng Xiantai benua Lingu. Liu melirik mayat pemuda itu, melambaikan lengan jubahnya, dan mayat itu berubah menjadi bubuk dan menghilang, hanya tas penyimpanan yang terbang ke telapak tangan Liu. Dengan kilatan kesadaran, mata Liu berkedip dengan sedikit kejutan, tetapi ekspresinya agak menyesal, dan dia menghela nafas, saya khawatir peringkat Blue Star di pesawat bawahan akan turun lagi, dan para penguasa dari tempat ini memiliki bangkit terus-menerus. Bagian abadi tidak bisa melewatinya. Huang Ken mendengus dingin, kali ini, kekuatan turbulensi ruang angkasa dalam perjalanan keabadian yang naik bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan para jenius di alam bawah bahkan tidak sebagus anak-anak dari wilayah barat benua Lingu kita. Bisa juga berhasil. Menunggu di sini buang-buang waktu. Liu tersenyum dan berkata, Saudara Huang, jangan tidak sabar.
Dalam 10 menit lagi, lorong akan ditutup sepenuhnya, dan misi kita akan berakhir. Huang Ken ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, keduanya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menatap seseorang bersama. Saya melihat celah lain di udara, dan turbulensi spasial yang hebat melonjak keluar darinya. Bahkan Huang Ken dan Liu sedikit tergerak, dan wajah Huang Ken menunjukkan sedikit kegembiraan. Badai luar angkasa yang dahsyat, penguasa abadi ini bahkan jika dia bisa datang ke benua Lingu, dia mungkin tidak akan selamat, jadi reliknya adalah miliknya. Yang aneh adalah bahwa lorong untuk naik ke keabadian ini telah terbuka selama 5 menit penuh, tetapi masih tidak ada yang keluar. Huang dan Li tidak bisa tidak terlihat aneh, mengetahui bahwa jika yang berkuasa meninggal, lorong untuk naik ke abadi akan ditutup secara langsung. Orang ini mampu bertahan dalam turbulensi ruang waktu yang begitu lama untuk waktu yang lama, yang benar-benar tidak terduga. Huang Ken tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Liu, pesawat mana yang merupakan penguasa abadi ini. Liu mengeluarkan Immortal Ascension Order, yang dapat menunjukkan dari mana asalnya. Dia melirik informasi pada token, yang sedikit aneh karena teks di dalamnya tampaknya telah berubah. Tapi dia hanya bisa berpikir bahwa dia terpesona. Dia melirik informasi pada token itu lagi dan berkata, orang ini berasal dari tempat bernama Kunlun Su. Kunlun Su. Kunlun Su. Huang Ken sedikit kecewa, itu hanya semut dari pesawat bela diri rendah. Sudah berapa lama sejak tidak ada yang datang ke tempat ini? Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan keras, dan sesosok jatuh dari celah dan menghantam tanah dengan kuat. Itu adalah Chen Ye. Chen Ye ingin memarahi ibunya di dalam hatinya, tidak bisakah Yong Lao ini menggunakan perilaku yang sedikit lebih lembut? Kirim diri Anda pergi dan tendang dari belakang. Apa ini? Bahkan mendapatkan seorang ahli hanyalah pria yang tidak sopan. Chen Ye menyeringai dan bangkit dari tanah, melihat sekeliling. Benar saja, ini lebih kuat dari energi spiritual wilayah barat. Selain itu, dia bisa merasakan garis keturunannya terbakar. Ini adalah kinerja yang luar biasa. Monumen mendalam reinkarnasi memang ada di sini. Harus ditemukan secepatnya. Tapi segera, Chen Ye menjadi tenang, karena dia menemukan bahwa dia tidak sendirian di sini, dan ada dua pria parubaya berjubah tau tidak jauh darinya, menatapnya dengan mata terbakar. Kedua orang ini pasti menarik orang, bukan? Chen Ye berpikir dalam hati, berjalan ke arah mereka berdua, dan sedikit terkejut pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya jauh melampaui tingkat yang sama, tetapi saat ini dia tidak dapat melihat ranah keduanya, yang hanya menunjukkan kultivasi. Dari keduanya, jauh lebih kuat dari dia sekarang. Chen Ye berjalan ke arah mereka berdua, mengepalkan tinjunya dengan sopan dan berkata, kedua senior, junior Chen Ye, berasal dari Kunlun Su. Huang dan Li cukup terkejut dengan penampilan Chen Ye yang sukses, tetapi saat ini, melihat bahwa dia hanya berkultivasi di alam Raja Dewa, dan dia berasal dari tempat sampah seperti Kunlun Su, dia sedikit tidak setuju. Huang Ken bahkan mencibir, seperti yang diharapkan dari pesawat tingkat rendah, bahkan yang abadi hanya memiliki tingkat kultivasi awal dari Raja Dewa. Nak, jangan berpikir bahwa jika Anda cukup beruntung untuk melewati jalan abadi, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah. Itu berarti kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi Immortal Ascension. Jika kamu ingin benar-benar mendapatkan pijakan di benua Lingu, kamu hanya bisa mendapatkan tempat yang bagus di kompetisi Immortal Ascension. Ketika Chen Ye mendengar ini, wajahnya tenggelam, dan dia menatap Huang Ken dengan dingin. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yong Lao, dan dia tidak berharap untuk diejek oleh orang lain saat dia datang ke sini. Melihat ekspresi Chen Ye, Huang Ken tersenyum menghina, kamu menatapku seperti ini, apakah kamu ingin melakukannya? Hehe, kamu mungkin jenius di Kunlun Su, tapi izinkan saya memberitahu Anda, di benua Lingu, Anda bahkan tidak kentut. Anda sekarang abadi, dan Anda akan dilindungi oleh kekuatan hukum pesawat milik Anda dalam waktu singkat, tetapi setelah Anda mengambil tindakan terhadap saya, kekuatan hukum tidak akan dapat melindungi Anda. Tapi, Huang Ken tiba-tiba mengubah suaranya, meskipun apa yang saya katakan lebih langsung, itu untuk kebaikan Anda sendiri. Kekuatan Anda rendah. Jika Anda berpartisipasi dalam kompetisi Ascension, belum lagi peringkat, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Saya menyarankan Anda untuk berhenti sekarang. Saya pikir Anda menyedihkan. Jika Anda bersedia menyerahkan kekayaan bersih Anda, saya dapat membuat keputusan untuk membiarkan Anda bergabung dengan saya di Paviliun Abadi dan menjadi murid tukang. Untuk seorang praktisi semut rendahan sepertimu, ini sangat bagus. Kesempatan. Melihat wajah Chen Ye yang tenang, Huang Ken tidak bisa menahan diri untuk tidak bangga, anak ini pasti telah mengambil umpan. Saya melihat Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, kamu seperti apa, dan kamu juga layak untuk menegaskan bahwa saya tidak bisa mendapatkan tempat di kompetisi abadi lagi. Bagaimana dengan perkenalan Deng Xian? Bagaimana ranahnya tinggi? Bahkan jika Yang Mulia Abadi ada di sini, Chen Ye tidak akan pernah mundur.
Dia baru saja membunuh Gunfire Immortal Venerable. Ini adalah mimpi buruk bagi banyak orang barat. Orang lain akan menundukkan kepala kepada orang seperti itu, tetapi dia tidak.